Pada 21 Mei 1998 atau 24 tahun yang lalu, merupakan momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Saat itu Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun berkuasa. Turunnya Presiden Soeharto pada peristiwa 21 Mei merupakan tonggak awal Indonesia memasuki era reformasi. Pengumuman mundurnya Presiden Soeharto disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 9. Selain itu di tanggal yang sama, B.J. Habibie pun dilantik sebagai Presiden ketiga Indonesia melalui pengambilan sumpah jabatan. Kabar pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 sejatinya tidak terlalu mengejutkan. Sebab di hari sebelumnya sudah tersiar kabar mengenai pengunduran diri Presiden Soeharto. Selain itu, serangkaian peristiwa penyampaian tuntutan akan reformasi telah digaungkan sejak awal 1997. Di tahun itu, krisis ekonomi melanda Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai 15.000 per dolar. Kondisi itu diperparah dengan harga-harga yang melambung tinggi, hutang luar negeri mencapai 163 miliar US dollar, pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, dan pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%. Korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN di kalangan para pejabat pemerintahan semakin memperparah krisis saat itu. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun makin menurun. Situasi ini memicu ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Ada 4 tuntutan yang diajukan, yakni pemerintah harus segera mengatasi krisis ekonomi, menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang, menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Tuntutan semakin melebar ke arah pergantian kepemimpinan nasional. Hal ini bermula dari pemilihan umum 1997 dengan Golkar sebagai partai pemenang. Saat itu Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden. Sontak keputusan itu melahirkan berbagai penolakan dari berbagai kalangan. Puncaknya adalah aksi demonstrasi yang berlangsung pada 12 Mei 1998. Aksi ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti karena tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Keempat mahasiswa itu tewas karena tembakan peluru saat tengah berdemonstrasi. Sehari kemudian, 13-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan bernuansa rasial di Jakarta dan sejumlah kota besar. Anggota tim peneliti Temis Indonesia Ferry Amsari mengatakan, alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena rakyat masih menyukai presidennya, persis seperti era kepemimpinan Presiden Soeharto. Ferry mengatakan kala itu Harmoko selaku ketua MPR mengklaim rakyat masih suka dengan kepemimpinan Presiden Soeharto sehingga mengusulkan perpanjangan masa jabatan. Berkenaan dengan itu, Ferry menyebutkan bahwa godaan soal perpanjangan masa jabatan kepala negara saat ini tengah melanda Presiden Joko Widodo atau Jokowi, para anggota kabinetnya dan sejumlah ketua umum partai politik penguasa. Bahkan ulasan rakyat masih menyukai pemimpinnya ingin dirasionalisasikan kepada publik lewat lembaga survei. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.